Selamat datang di Jejak Waktu ID. Kali ini kita akan menjelajahi sebuah daratan purba di ujung utara bumi. Sebuah benteng terakhir di mana alam masih menjadi penguasa mutlak. Alaska. Kita akan coba menyelami keterkaitan antar kehidupan di sana dari sungai yang deras, tundra beku, hingga samudra yang dalam. Ini bukan sekedar cerita tentang hewan, tapi tentang sebuah siklus kehidupan yang agung. Tepat sekali. Apa yang akan kita saksikan ini bisa dibilang sebuah simfoni alam. Setiap makhluk, dari yang terkecil sampai yang terbesar, punya perannya masing-masing. Dan keterikatan mereka inilah kunci untuk memahami kenapa tempat ini begitu istimewa. Oke, mari kita mulai dari denyut nadinya ya. Sepertinya semua kehidupan di sana berpusat di sungai. Dan tentu saja tokoh utamanya adalah salmon. Jujur, siklus hidup mereka ini masih bikin saya geleng-geleng kepala. Mereka lahir di air tawar, pergi ribuan kilometer ke samudra, lalu kembali ke titik yang sama persis. Gimana caranya coba? Itu kan kayak GPS biologis paling canggih. Betul, itu salah satu keajaiban navigasi di dunia hewan. Para ilmuwan percaya mereka pakai kombinasi medan magnet bumi untuk navigasi jarak jauhnya di samudra. Nah, pas udah dekat, mereka pakai indera penciuman yang super tajam untuk menemukan aroma sungai kelahiran mereka. Aroma sungai ya? Wah. Tapi yang lebih gila lagi itu, apa yang terjadi pada tubuh mereka saat perjalanan pulang itu? Mereka masuk ke sungai, warnanya perak kan, khas ikan samudra. Tapi pelan-pelan warnanya berubah jadi merah menyala. Nah, itu dia. Awalnya saya kira itu cuma jenis salmon yang beda. Ternyata ikan yang sama, yang sedang bertransformasi. Kenapa begitu? Bukannya warna merah menyala justru bikin mereka jadi sasaran empuk? Pertanyaan bagus. Ini contoh sempurna dari prioritas biologis. Pada titik ini, satu-satunya tujuan hidup mereka itu cuma reproduksi. Bertahan hidup jadi nomor 2. Warna merah itu dari pigmen karotenoid. Nah, tubuh mereka secara drastis memindahkan pigmen itu dari otot ke kulit dan telur. Bagi calon pasangan, warna merah terang itu sinyal saya sehat, telur saya berkualitas. Semacam iklan biologis terakhir ya? Persis. Dan bukan cuma warna. Saya baca ada soal rahang jantan yang tiba-tiba bengkok kayak kait. Namanya kaip. Ah iya Kap, itu lebih dari sekedar iklan. Itu senjata. Saat mereka kumpul di hulu, persaingan antar jantan itu brutal banget. Rahang itu sama punuk yang tumbuh di punggung mereka dipakai buat bertarung, menggigit, mendorong saingan. Tubuh mereka benar-benar mengorbankan segalanya demi satu kesempatan. Luar biasa ya. Perjuangan yang totalitas sekali. Tapi perjuangan mereka nggak berhenti di situ. Di tepi sungai kan sudah ada yang menunggu. Beruang cokat. Ada adegan beruang yang cuma berdiri diam di air terjun kecil, terus dengan santainya menangkap salmon yang lompat ke mulutnya, kayak makanannya diantar langsung. Kelihatannya mudah ya, tapi itu hasil dari pengetahuan yang diwariskan turun-temurun. Beruang itu nggak nunggu di sembarang tempat. Mereka tahu titik-titik di mana salmon paling rentan. Ini peristiwa krusial buat mereka. Seekor beruang bisa makan sampai 40 kg salmon per hari. 40 kilo? Iya, itu bahan bakar utama buat menimbun lemak sebelum hibernasi panjang di musim dingin. Saya juga baca, indera penciuman mereka bisa deteksi ikan dari jarak 30 km. Gila sih. Nah, tapi ini yang bikin saya agak, merenung. Setelah semua perjuangan itu, salmon akhirnya bertelur, lalu mati. Rasanya tragis. Disinilah inti dari semuanya. Kematian salmon itu bukan tragedi. Justru itu adalah sebuah pengorbanan yang disengaja. Bagian terpenting dari siklus. Oh ya. Sungai-sungai di Alaska itu kan sebenarnya miskin nutrisi. Nah, bangkai jutaan salmon yang membusuk itu melepaskan nitrogen dan fosfor dalam jumlah masif ke air. Bayangkan ini kayak pupuk raksasa. Wow. Nutrisi inilah yang ngasih makan alga dan serangga air, yang kemudian jadi makanan pertama buat generasi salmon berikutnya yang baru menetas. Jadi dengan kematiannya, mereka secara harfiah ngasih makan anak-anak mereka sendiri. Tepat. Tidak ada yang terbuang. Bahkan beruang yang makan salmon pun ikut berperan kan? Mereka sering menyeret bangkai ikan ke hutan dan sisanya jadi pupuk buat pohon. Siklus yang sempurna. Benar sekali. Kematian adalah awal yang baru. Itulah denyut nadi Alaska. Oke, jadi siklus di sungai ini luar biasa rumit.
Tapi Alaska bukan cuma sungai. Kalau kita geser ke pedalaman, ke tundra yang beku itu, pemandangannya beda banget. Kelihatannya kosong, tapi di sana ada migrasi lain yang gak kalah epik. Perjalanan karibu. Karibu atau rusa kutub, mereka pengembara abadi di tundra. Kalau salmon perjalanannya sekali seumur hidup, karibu melakukannya tiap tahun, bisa sampai 5.000 km setahun. 5.000 kilometer? Iya, terus bergerak mengikuti pertumbuhan vegetasi. Tantangan mereka bukan arus, tapi angin beku dan predator. Ada satu fakta menarik soal mereka. Beda dari spesies rusa lain, baik karibu jantan maupun betina punya tanduk. Kenapa betinanya juga butuh tanduk? Nah, ini adaptasi yang brilian. Di musim dingin, makanan kan terkubur di bawah salju. Karibu betina yang biasanya hamil, pakai tanduk mereka yang lebih kecil itu kayak sekop, buat menyingkirkan salju dan mencapai lumut di bawahnya. Tanduk jantan yang besar justru sudah rontok, jadi saat musim dingin, betina yang bersenjata. Oh, jadi tanduk itu alat bertahan hidup ya, bukan cuma buat pamer. Dan mereka selalu bergerak dalam kawanan besar. Itu pasti strategi perlindungan kan? Persis. Di tempat terbuka begitu, nggak banyak tempat buat sembunyi. Ribuan pasang mata jauh lebih efektif mendeteksi bahaya. Dan bahaya utamanya, serigala. Betul. Adegan perburuan serigala itu menegangkan sekali. Mereka nggak langsung serang. Mereka kayak bayangan yang mengikuti kawanan, kadang berhari-hari. Sabar banget. Karena mereka harus begitu, nggak bisa buang-buang energi. Menyerang karibu dewasa yang sehat itu resikonya besar. Jadi mereka mengamati, mencari titik lemah. Yang tua, yang sakit, atau yang paling sering, anak karibu yang baru lahir. Permainan strategi yang brutal ya. Tapi ada raksasa lain di sana yang kayaknya nggak terlalu dikhawatirkan serigala. Mus atau mus. Kenapa serigala cenderung menghindari mus dewasa? Bukannya itu santapan besar? Bisa, tapi resikonya terlalu besar. Mus dewasa itu luar biasa kuat. Satu tendangan dari kaki depannya bisa membunuh serigala seketika. Wah. Serigala itu ahli manajemen resiko. Mereka lebih pilih mangsa kecil dengan peluang sukses 90% daripada mangsa raksasa dengan peluang 20% dan risiko mati. Masuk akal? Akibatnya, mus ini punya peran ekologis yang beda. Mereka bukan sekedar mangsa, mereka arsitek lanskap. Arsitek lanskap? Maksudnya gimana? Seekor mus bisa makan tanaman sampai 18 kg sehari. Mereka terus-menerus memangkas semak-semak dan anakan pohon. Tanpa mereka, banyak area tundra akan jadi lebih lebat, yang akan mengubah seluruh komposisi spesies di sana. Jadi, di sungai ada salmon jadi pupuk, di darat ada mus jadi tukang kebun. Semuanya punya pekerjaan sampingan ya? Hahaha, bisa dibilang begitu. Oke, kita sudah bahas sungai dan daratan. Sekarang ke ujungnya, ke pesisir yang dingin dan berbatu. Di sini ada anjing laut dan predator puncaknya. Pesisir ini zona transisi yang berbahaya. Anjing laut itu hidup di dua dunia. Anggun di air, tapi begitu di darat untuk istirahat atau melahirkan, mereka jadi lamban dan rentan. Dan kerentanan itu paling terlihat pada anak-anak mereka ya. Tingkat kematian anak anjing laut itu tinggi karena terpisah dari induknya. Gangguan sedikit saja bisa bikin induknya panik dan kabur. Bener, beberapa minggu pertama itu periode hidup atau mati. Tanpa susu induk yang kaya lemak, mereka nggak akan bisa bertahan di air dingin. Ini menunjukkan betapa rapuhnya keseimbangan di sana. Tapi, ancaman buat yang dewasa datang dari bawah air. Sirip punggung hitam besar yang membelah permukaan air. Orca, paus pembunuh. Nah, disinilah ada satu koreksi penting. Meskipun namanya paus pembunuh atau killer whale, orca itu sebenarnya bukan paus. Mereka adalah anggota terbesar dari keluarga lumba-lumba. Oh, masa sih? Jadi mereka lumba-lumba raksasa? Iya, dan nama aslinya kemungkinan adalah pembunuh paus atau killer of whales, karena beberapa kelompok orca memang berburu anak paus. Seiring waktu, namanya jadi terbalik. Wah, detail yang menarik. Dan mereka sangat sosial ya. Hidup dalam kelompok keluarga yang disebut pod. Tapi apa semua orca makan anjing laut? Ternyata tidak, ini yang bikin mereka makin kompleks. Di Alaska ada berbagai jenis orca dengan budaya dan diet yang berbeda. Ada pod yang spesialis makan ikan kayak salmon, mereka nggak akan sentuh anjing laut. Lalu ada pod lain yang spesialis pemburu mamalia laut. Anjing laut itu menu utama mereka.
Jadi mereka ini bukan cuma predator puncak, tapi penjaga keseimbangan juga ya? Anda menyentuh poin yang paling krusial. Dalam ekologi ada istilah untuk mereka, keystone species, spesies kunci. Spesies kunci. Bayangkan sebuah jembatan lengkung dari batu. Keystone itu batu di puncak yang menahan semua batu lainnya. Kalau Anda cabut batu itu, seluruh jembatan runtuh. Itulah orca. Dengan mengontrol populasi anjing laut, mereka mencegah anjing laut menghabiskan stok ikan kecil. Dan kalau stok ikan kecil habis, efeknya berantai kemana-mana. Tepat, seluruh jaring makanan bisa berantakan. Jadi, kesehatan populasi orca adalah cerminan langsung dari kesehatan lautan secara keseluruhan. Benar, mereka itu indikator utama. Sama seperti spesies kunci lain yang juga disebut berang-berang laut. Mereka memangsa bulu babi. Tanpa berang-berang laut, bulu babi akan meledak dan menghabiskan hutan rumput laut yang jadi habitat ratusan spesies lain. Oke, jadi inilah benang merahnya. Dari sungai, ke darat, sampai ke laut, ini bukan sekedar kumpulan hewan yang hidup berdampingan. Ini adalah sebuah mesin raksasa yang saling terkait. Pengorbanan salmon menyuburkan hutan. Nafsu makan mus membentuk lanskap. Perburuan orca menjaga kesehatan samudra. Semuanya terhubung. Betul. Alaska itu sebuah sistem yang berfungsi dengan presisi yang luar biasa. Sebuah benteng terakhir yang masih utuh, di mana kita, manusia, hanyalah tamu yang seharusnya belajar untuk diam dan mendengarkan. Dan setelah kita bedah semua ini, mungkin pertanyaan yang tersisa untuk direnungkan itu bukan lagi sekedar bagaimana sistem ini bekerja. Pertanyaan yang lebih dalam adalah, apa yang dia ajarkan oleh keberadaan sistem yang seimbang ini tentang dunia yang mungkin telah kita lupakan di tempat lain? Ritme apa yang akan kita dengar saat kita akhirnya belajar untuk hening dan mendengarkan napas bumi?